Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurusan. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari UTS yang sudah saya kerjakan guna untuk memenuhi UTS Statistika Ekonomi 1 saya. Yang pertama, di sini sudah ada 30 data mengenai bonus dari karyawan PT Camesto Indonesia pada bulan April 2019. Yang pertama yaitu ada Hendy mendapatkan bonus sebesar 500.000, Hasan sebesar 500.000, Hasin sebesar 500.000, Hisham sebesar 500.000, Hani 520.000, dan lain sebagainya. Total semuanya ada 30 data. Nah, selanjutnya kita akan mencari data distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nah, untuk mencari data distribusi frekuensi ini, itu ada rumusnya, itu kita harus mencari jumlah kelas terlebih dahulu. Rumusnya yaitu 1 ditambah 3,322 log 30. Sehingga ketemu hasilnya 5,90699881 dibulatkan menjadi 6. Nah, di sini kita harus mencari intervalnya terlebih dahulu, yaitu data tertinggi dikurang data terendah dibagi jumlah kelas. Data tertingginya yaitu 661 dikurang data terendahnya itu 500 dibagi jumlah kelasnya ada 6 kelas sehingga semua hasilnya 27. Jadi bedanya adalah 27. 500, 527, 554, 526, 553, 580, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kurva histogram hasil dari perhitungan tadi, yaitu data 526 sampai data 500 sampai dengan 526 itu ada sebanyak 10 data yang mendapatkan gaji 527 sampai dengan 553 itu ada sebanyak 3 orang atau 3 data. Terus mendapatkan gaji, bonus ya, mohon maaf tadi bonus bukan gaji, bonus 554 sampai dengan 580 sebanyak 11 orang atau 11 data. Terus yang mendapatkan gaji 581 sampai dengan 607 itu ada sebanyak 2 orang atau 2 data. Terus gaji orang yang mendapatkan bonus 608.000 sampai dengan 634 sebanyak 1 orang atau 1 data. Selanjutnya yang mendapatkan bonus sebesar 635 sampai dengan 661 itu sebanyak 3 orang atau 3 data. Nah, selanjutnya kita akan mencari data poligon. Nah, untuk mencari data poligon ini kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas ini dapatkan dari 526 dikurangi dengan bukan dikurangi, ditambah 526 ditambah dengan 500 dibagi 2 sehingga hasilnya 513. Begitu dengan selanjutnya 540 ini didapatkan dari hasil 553 ditambah 527 dibagi 2. Terus hingga selanjutnya hingga yang terakhir 648 ini didapatkan dari 661 ditambah 635 sehingga ketemu hasilnya 648 dijumlah hingga hasilnya 3483. Ini merupakan kurva poligon yang tadi kita hitung. 513 itu sebanyak 10 data, 540 sebanyak 3 data, 567 sebanyak 11 data, 594 sebanyak
2 data, 621 sebanyak 1 data, dan 648 sebanyak 3 data. Nah, selanjutnya kita akan mencari kurva OGIF. Ini kurva OGIF-nya akan saya jelaskan bagaimana cara mencarinya. Ini dapatkan dari kita harus mengetahui frekuensi kurang dari, itu dari yang terendah, dari 0 yang tidak ada nilainya, ditambah dengan 10. Ini selanjutnya 10 ini dapatkan dari ditambah dari frekuensi yang pertama yaitu 10 hingga hasilnya 10, terus tambah lagi dengan frekuensi kedua hasilnya 13, ditambah lagi dengan frekuensi ketiga 11 hingga hasilnya 24, dan seterusnya. Terus juga frekuensi lebih dari, nah ini diambil dari yang paling tertinggi dulu, keseluruhan dari data itu 30, dikurangi dengan frekuensi yang pertama yaitu sehingga hasilnya 20, dikurangi lagi dengan frekuensi kedua yaitu 3 hingga hasilnya 17, dikurangi lagi dengan frekuensi ketiga yaitu 11 hingga hasilnya 6, dan sebagainya hingga 0. Lalu ketemulah kurva OGIF. Nah, ini merupakan kurva OGIF yang mana biru ini merupakan kurang dari dan merah ini merupakan lebih dari ya. Nah, ini saling bertemu mereka. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata hitung. Nah, sini udah ada tengah kelas ini didapatkan dari tadi ya 526 ditambah 500 dibagi 2 hingga hasilnya 513. Ini 540 didapatkan dari 553 ditambah dengan 527 hingga hasilnya 540. Nah, ini tinggal dikalikan. Untuk mencari F, frekuensi X, itu 10 dikali dengan 513 hingga hasilnya 5130. 3 dikali 540 hasilnya 1620. 11 dikali 567 hasilnya 6237. 594 dikali 2 sama dengan 1188. 621 dikali 1 yaitu hasilnya 621. 648 dikali 3 yaitu hasilnya 1944. Nah, ini dijumlah hasilnya 30. Ini juga dijumlah hingga ketemu hasilnya. Ini ada rumusnya, jumlah frekuensi dikali X hasilnya 558. Nah, ini untuk mencari median yaitu ada L ditambah N bagi 2 yaitu dari ini 30 dibagi 2 sama dengan 15 dikurang frekuensi yaitu yang ini 98, frekuensi sama 10 ya, terus kali interval hingga ketemu hasilnya 460,5. Untuk mencari modus sendiri itu ada L tambah D data 1 ya, data 1 kurung dibagi data 1 tambah data 2 kali 1 hingga ketemu hasil 410,5. Nah, hubungan antara ketiga pengusahaan tersebut adalah dari yang kita ketahui bahwa ini median, mean, dan modus, dapat disimpulkan bahwa modus ini lebih besar nilainya daripada median dan mean, dan rata-rata dapat dijadikan ukuran yang baik. Nah, di sini kita akan menghitung range. Nah, menghitung range ini rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai tertingginya itu 660 dikurangi nilai terendahnya itu 500 hingga ketemu hasilnya 160.
Nah, ini kita akan menghitung standar deviasi. Sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu deviasi rata-rata. Yaitu dari jumlah frekuensi X dikurang X bar dikali N. Itu hasilnya 41. Terus kita mencari variansinya juga, yaitu frekuensi kali X dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1 hingga ketemu hasilnya 2350. Nah, untuk mencari standar deviasi itu dari variansi ini 2350 dikuadratkan 2350 dikuadratkan lalu diakarkan hingga ketemu, kita akarkan hingga ketemu hasilnya 48. Nah, yang terakhir itu menghitung koefisien relatif. Koefisien range itu kita harus menghitung dulu koefisien range-nya itu, yaitu LA dikurang LB. LA ini adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah, lalu dibagi data tertinggi tambah data terendah dikali 100. Nah, bisa kita lihat data tertinggi kita yaitu 660 dikurangi 500 dibagi 660 ditambah 500 dikali 100. Kita ketemu hasilnya 14%. Terus kita harus mencari terlebih dahulu lagi koefisien deviasi rata-rata. Itu D dikali X dibagi X dikali 100 hingga ketemu hasilnya 7%. Terus koefisien standar deviasi yaitu ada X dibagi X dikali 100 sama dengan 8%. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai UTS statistika ekonomi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kekurangan itulah sungguhnya milik manusia dan kekurangan itu datangnya dari saya, kesalahan itu datangnya dari saya, dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.